Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Cuaca di Depok hari ini siang ini sudah seperti sore hari karena cukup mendung. Semoga tidak menyurutkan semangat para pemirsa yang ada di tempatnya masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memoderatori sesi talk show dengan judul Creative Health Solutions mengubah ide menjadi aksi. Pada talk show kali ini akan ada 4 narasumber sebagaimana sudah diucapkan tadi oleh MC. Dan di sini saya akan memulai dengan memberikan sedikit pertanyaan ya Prof dan Dok sekalian. Nanti semoga setelah talk show ini kita bisa memberikan suatu pencerahan bagaimana ini kan kurang lebih dari rumput ilmu kesehatan ya, termasuk dari psikologi itu sangat berperan aktif dalam saya rasa kesehatan mental yang saat ini menjadi cukup sering isunya gitu ya Prof ya. Baik, untuk pertama mungkin saya akan bertanya dulu dari Dr. Adisti nih dari Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran pasti sangat berperan dalam namanya solusi tentang kesehatan. Kira-kira dari pendekatan apa nih dok dari Fakultas Kedokteran saat ini, kegiatan sosial apa sih yang sebetulnya sudah dilakukan Fakultas Kedokteran sejauh ini dalam apakah ada solusi-solusi atau ide-ide apa yang brilian nih dari Fakultas Kedokteran untuk saat ini? Silakan dok. Terima kasih Dokter Aryo. Ya, baik, karena kami merupakan bagian dari rumput ilmu kesehatan, ya tentunya dari Fakultas Kedokteran, kegiatan pengabdian masyarakatnya meliputi menjaga kesehatan, memelihara kesehatan, kemudian mengedukasi bagaimana suatu penyakit tersebut terjadi, ya, dan bagaimana tata laksana awal terutama yang bisa dilakukan di rumah, ya misalnya seperti kalau ada gawat daruratan di rumah, ya kejang seperti itu, kita juga ada kegiatan edukasi yang seperti itu. Nah kalau di tempat saya, kami secara spesifik kami memang fokus untuk memelihara kesehatan menggunakan tanaman obat. Jadi kami sudah sekitar beberapa tahun terakhir memang konsisten untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, antara lain edukasi masyarakat mengenai tanaman obat sekitar yang ada di sekitar rumah, tanaman obat keluarga yang bisa dimanfaatkan sehari-hari di rumah warga supaya mereka tetap sehat. Terus. Ini ya dok ya, dulu tuh zaman saya sekolah ada istilahnya toga ya dok ya. Betul. Tamanan obat keluarga itu masih nggak ya kalau di sekolah? Masih dokter, masih. Dan juga program jarang dari terdengar soalnya kayaknya kalau ya. Oke, berarti ini aktif untuk menggaungkan tanaman obat ini lagi ya dok ya? Betul. Oke. Nah, edukasi itu kira-kira seperti apa sih dok dengan tanaman obat keluarga ini yang diharapkan bisa diperoleh dari masyarakat itu seperti apa? Ya, jadi berbagai kegiatan yang pernah kami lakukan antara lain memberitahu warga tanaman obat yang sudah secara empirik dan secara ilmiah sudah terbukti berkhasiat untuk menjaga kesehatan. Kemudian kita sempat juga membagikan bibitnya supaya ditanam di rumah keluarga atau di kebun kelurahan seperti itu. Kita pernah waktu itu di Kukusan ya dan di Kampung Lio itu pernah kita mintakan warga untuk menyiapkan sedikit lahan, lalu kita berikan bibit supaya warga bisa merawat sendiri dan bisa menggunakannya sendiri. Kemudian selain itu kita juga pernah mengundang narasumber lain, narasumber mitra ya, terutama bagaimana mengolah tanaman tersebut, bagaimana membuat minuman-minuman sederhana jus seperti itu supaya bisa dimanfaatkan sehari-hari. Luar biasa sekali Fakultas Kedokteran. Saya pikir selama ini cuma menangani pasien, katanya bercocok tanam juga jago ya dok. Sampai bisa ngajarin memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana melakukan penanaman tanaman obat itu tadi. Nah, terkait tanaman obat, mungkin ada sudut pandang dari bidang kefarmasian nih Prof. Kira-kira seperti apa sih Prof, bagaimana pengolahan tanaman obat itu yang mungkin bisa dicapai secara optimal bagi masyarakat Indonesia, kira gitu Prof. Baik, terima kasih Pak Aryo untuk memberikan waktu. Nah memang
Kalau selama ini penelitian di farmasi yang sama ya, tapi memang juga kita ada medikasi pada masyarakat. Sebenarnya kalau untuk penanaman tanaman obat itu kita sudah dilakukan sudah dari tahun saya ingat ketika saya masih S2 termasuk di kecamatan sekitar Depok ya, jadi memang ada edukasi penanaman obat dan juga terkait edukasinya. Tetapi sekarang kita beralih untuk tanaman obat sendiri itu kita beralih kita melihat etnobotani ya dari suatu masyarakat ya. Jadi misalnya di suku, misalnya katakanlah suku Sunda ya, itu salah satu misalnya mereka itu memanfaatkan misalnya tanaman anjeli ya sebagai sebenarnya itu alternatif untuk stunting ya, bisa alternatif untuk stunting karena itu dia berhentinya sangat baik. Nah sejak kita tadinya yang sudah hampir punah ya untuk tanaman itu, jadi kita coba budidayakan kembali ya. Jadi beberapa yang kami lakukan tuh ada beberapa budidaya tanaman obat tapi yang memang daerah tersebut itu memang sudah dimanfaatkan ya secara tradisional oleh masyarakat. Jadi sejak bagaimana kita tadi dari mulai menanam ya, kemudian juga nanti bagaimana pengolahannya ya secara benar ya dengan farmasi sampai menjadi misalnya sintesia ya, kemudian ada sintesia, kemudian bagaimana dia menjadi produk ya, misalnya produk baik dari segi rempah-rempahnya ya, kemudian sampai memberi produk jadi. Luar biasa. Prof, saya mau tanya Prof, dari suatu tanaman obat sampai itu bisa dinyatakan mungkin memiliki suatu standar keamanan ya, karena ini kan kita bicara misalnya untuk penggunaan di masyarakat luas seperti itu supaya bisa menjadi bahan yang diberdayagunakan untuk kesehatan masyarakat luas. Itu prosesnya kira-kira seperti apa dan butuh waktu berapa lama Prof? Nah ya tentunya kita edukasi mereka ya bagaimana proses pengeringan yang sebaiknya ya misalnya, kemudian bagaimana proses ekstraksi walaupun misalnya kalau di daerah kan ini memakai air ya, tidak menggunakan, kalau kita kan dilihat bisa menggunakan bahan kimia, bisa menggunakan air, dan juga bagaimana nanti ketika pengolahannya. Jadi kita ajarkan teknologi-teknologi farmasi yang sederhana. Dan juga kemudian nanti kita dampingi mereka dengan mengadakan misalnya PRT ya, bagaimana kucing mendapatkan PRT itu perkenalkan seperti di Sumedang ya, PRT, kemudian bagaimana mereka memasarkannya ya. Waktu Sumedang sempat membuat kafe dulu ya, tapi sudah tinggalkan. Nah kemudian ini di Baduy, kemudian itu dari masyarakatnya sendiri yang membuat kafe, kemudian mereka memasarkannya minuman-minuman dari suatu daerah tersebut. Nah kalau yang di Sumedang ini memang, yang di Baduy ini memang kami melakukan juga tadi penanaman. Ternyata di sana itu dulu anjeli itu tanaman masyarakat sana, tapi memang sudah mulai ditinggalkan ya. Nah itu dibudidayakan kembali, maka itu sampai Baduy dalam, saya ketemu Pak Uni kepukunnya, dia minta bibit anjeli itu. Nanti kita tanam sendiri. Maaf Prof, tadi nama tanamannya apa Prof? Anjeli. Anjeli. Jadi memang itu memang makanan mereka, tapi udah hampir ditinggalkan sama yang muda kerja ya, karena sudah banyak pengganti, misalnya kayak mie segala ya. Nah itu yang kurang, saya sebenarnya kurang ini ya, gizinya kurang, sehingga akhirnya kita memanfaatkan tanaman-tanaman yang sebenarnya sudah lama digunakan oleh masyarakat, dan juga bagaimana pengolahan ke depannya. Wow, luar biasa sekali. Ini edukasi tanaman obat ini berarti menjadi bagian dari kegiatan sosial Fakultas Farmasi gitu ya? Salah satunya, di samping ini juga kita mengadakan misalnya ketika kita PEMAS, kita tidak hanya itu, kita juga mengadakan misalnya terkait edukasi kesehatan ya, kemudian juga mengadakan cek kesehatan ya sekalian, kemudian ada misalnya mahasiswa kan ada dosen ya, jadi yang maksud saya ada yang bidan, ada yang dokter, jadi sekalian dimanfaatkan. Jadi mereka membawa, jadi sekalian pengecekan, misalnya kita 2 hari 3 hari itu ada bagian pengecekan kesehatan, sekalian dirangkap gitu. Jadi sekali jalan 20-30 dilalui. Luar biasa. Nah Prof, pertanyaan nih Prof, tanaman obat ini ada yang memiliki efek menenangkan nggak Prof? Jadi kalau misalnya kita lagi stres, saya mau minum mungkin sebutannya jamu kali ya Prof ya, atau seduhan atau apa gitu yang bisa mengurangi stres seperti itu, ada nggak sih Prof? Kalau untuk menenangkan itu ada, ya misalnya kita kalau jauh, tanaman pala di Bogor itu banyak ya, tapi sebenarnya itu bisa menenangkan, bisa membuat lebih cepat tidur juga. Oh,
Kayak obat tidur ya Prof. Ya kalau susah tidur. Oke. Nah, ini pertanyaan terkait dengan mungkin dari sekarang ini cukup banyak isu yang terkait dengan kesehatan mental gitu Prof. Nah ini dengan dari Fakultas Psikologi ya Prof ya. Ini isu kesehatan mental ini sebenarnya lagi santer nih Prof. Dari sudut pandang psikologi itu kira-kira bagaimana sih Prof kondisi kesehatan mental mungkin di Indonesia pada umumnya atau mungkin pada khususnya bicara di lingkungan kampus dari mahasiswa ataupun dari dosen-dosennya gitu Prof. Ya. Baik, terima kasih Dr. Aryo. Topik kesehatan mental ini topik yang menarik ya, dan kalau kita bicara kesehatan mental sebetulnya range-nya cukup besar ya, mulai dari sehat mental dalam arti bahagia ya, kemudian tidak mengalami kecemasan, tidak mengalami depresi, dan secara keseluruhan punya kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini kalau di psikologi istilahnya bisa macam-macam. Yang dalam bahasa Inggrisnya sebetulnya well-being. Tapi ada istilahnya kesejahteraan psikologis, ada kesejahteraan subjektif, ada kemudian kesejahteraan secara sosial, termasuk juga kesejahteraan finansial dan spiritual. Jadi banyak ya. Nah, yang pasti UI baru saja melakukan penelitian. Jadi Direktorat Kesejahteraan Kampus melakukan penelitian yang respondennya adalah mahasiswa, kemudian dosen dan juga tenaga kependidikan. Jadi memang yang tadi disebutkan misalnya kecemasan itu cukup banyak dialami oleh mahasiswa, gitu ya. Dan ini perlu penanganan bagaimana agar mahasiswa nggak cemas, kemudian tidak depresi gitu. Kalau cemas pastilah ya orang ada namanya sekolah, ada tugas, ada deadline yang mungkin mepet berdekatan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah lain, ada ujian dan sebagainya. Nah, yang juga terjadi adalah kecemasan dan depresi pada dosen maupun pada tenaga kependidikan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Kesejahteraan Kampus ini, salah satu yang disarankan adalah melakukan olahraga. Karena melalui olahraga itu tubuh bergerak, kemudian melalui adanya gerakan-gerakan itu maka peredaran darah itu akan lebih baik. Oksigen juga akan lebih banyak masuk ke dalam tubuh. Kalau kita bicara hormon, maka kemudian melalui olahraga juga hormon-hormon tadi happiness itu bisa muncul gitu ya. Itu mungkin sementara. Oke. Udah ada ini belum Prof rekomendasinya? Olahraganya sebaiknya apa atau durasi dan fungsinya seperti apa gitu untuk mengurangi tadi kecemasan dan depresinya itu Prof? Ya, yang pasti penelitian tentang kesehatan dan olahraga itu menyatakan bahwa dalam 1 minggu minimal orang melakukan olahraga selama 150 menit. 150 menit, berarti itu kurang lebih 2,5 jam ya Prof? 2,5 jam. Kalau bisa rutin setiap hari minimal 30 menit, nah kalau 30 menit kali dalam seminggu minimal 3 kali itu bisa terpenuhi. Kalau misalnya sampai bisa seminggu itu akan tercukupi. Nah, terkait dengan jenis olahraga apa, ini sama seperti obat sebetulnya, tidak ada satu obat yang berlaku untuk semua penyakit. Nah, olahraga juga tidak bisa yang berlaku untuk semua orang. Kita harus mengenal badan kita sendiri dan kemudian kita nyamannya dengan olahraga apa. Kalau misalnya ada yang mengalami sakit tertentu, misalnya radang sendi di lutut dan sebagainya, maka olahraganya harus olahraga yang tidak kemudian membebani lutut. Ya, jangan yang high impact, yang loncat gitu ya. Tapi yang tenang seperti berenang, kemudian gerakan-gerakan yang justru bisa memperkuat sendi-sendinya dan kemudian otot-otot yang menunjang sendi. Baik. Nah sekarang ini berarti nyambung ke keperawatan ini Prof. Dari sudut pandang keperawatan Prof.
tadi terkait dengan aktivitas olahraga. Kira-kira seperti apa, Prof? Bagaimana kita bisa menyeimbangkan, karena sekarang ini banyak nih. Salah satu mahasiswa saya juga mengalami, dia lagi rajin banget main padel, terus tangannya cedera. Nah, pada saat tangannya cedera, dokter sebetulnya udah, kamu nggak koas dulu ya. Jadi dia cuti koasnya, tapi dia lanjut delnya. Luar biasa itu. Jadi dia kuliahnya berhenti, tapi olahraganya lanjut. Tapi itu kan sebetulnya jadi sesuatu yang tidak balance ya, tidak seimbang. Nah, kira-kira harus seperti apa nih, Prof? Bagaimana sih dari diri sendiri itu mungkin membatasinya? Ada tips dan triknya? Ya, jadi bicara tentang olahraga itu kaitannya dengan healthy lifestyle, dan ini memang erat banget kaitannya dengan tugas dan peran para perawat nih, ya, karena perawat itu tidak hanya ada di aspek kuratif, melakukan bantuan, memberikan bantuan untuk yang sudah mengalami masalah, tapi lebih banyak ke preventif dan promotion. Nah, healthy lifestyle tadi dikatakan juga sama Prof. Lice ya, berhubungan banget dengan mental health ya Prof. Lice. Kebetulan itu di survei atau studi yang dilakukan di UI itu saya salah satu penelitinya juga. Dan ada rekomendasinya, memang bukan hanya tentang olahraga, tetapi untuk semua orang, termasuk mahasiswa, termasuk dosen, itu harus juga memiliki yang disebut dengan berpikir positif, ya. Jadi healthy lifestyle itu memang harus komprehensif. Artinya gini, ya. Kalau tadi dicontohkan oleh Dr. Aryo, ada kondisi senang olahraga supaya healthy, tapi sakit. Kemudian setelah itu tetap maksain. Kayaknya seperti ada sesuatu dalam pikirannya. What is the motive sebetulnya? Mengapa dia seperti memaksakan untuk olahraga itu? Jadi memang kita perlu melihatnya secara komprehensif. Nah, kebetulan untuk healthy lifestyle ini adalah salah satu yang kami lakukan di keperawatan secara multidisiplin bersama dengan teman-teman psikologi, bersama teman-teman dari psikiater, dari kedokteran, untuk mengembangkan yang kami sebut perawatan kesehatan jiwa sederhana. Ini memang konteksnya riset, tapi kami ada area pengmasih. Nah, konteks riset ini yang sudah kami lakukan, ini untuk orang-orang yang mengalami cemas dan depresi sepulau Jawa, walaupun pakai sampling ya, kami sudah selesai melakukan sebanyak 1.500 pasien atau orang cemas dan depresi di masyarakat. Kita berikan yang namanya perawatan kesehatan jiwa sederhana. Diberikan oleh siapa? Diberikan oleh orang biasa. Kenapa kita bilang orang biasa? Tapi orang biasanya itu terlatih, kader kesehatan. Mengapa? Karena orang-orang ini kalau menunggu yang datang psikolog, yang datang psikiater, yang datang perawat jiwa, nggak akan bisa. Psikolog belum semua ada di puskesmas, kan gitu Dokter Wijaya. Psikiater apalagi adanya di rumah sakit jiwa. Perawat datang ke puskesmas, satu perawat itu mengelola sampai 3.000 penduduk. Ini orang yang cemas, depresi di masyarakat banyak banget. Kami sudah melakukan studi pendahuluan mencapai 19.000 penduduk di Jawa. Hasilnya angka cemas dan depresi di Jawa lumayan. Siapa yang ngurusin? Oke, kita pakai kader. Alhamdulillah 1.500 orang sudah diintervensi dengan PKJS tadi kita sebut PKJS. Apa isi PKJS-nya? Satu, mengajarkan ke masyarakat healthy lifestyle, termasuk olahraga, termasuk tidur yang cukup, termasuk tidak mudah tersinggung, tidak baperan, itu healthy lifestyle. Kedua, aktivasi perilaku. Jadi nggak ada ceritanya tuh kalau mau sehat fisik dan sehat jiwa mager-mager. Ya nggak? Bilangnya healthy lifestyle, bilangnya mau healing, tapi Sabtu Minggu adanya di kamar, ya kan? Aktivasi. Harusnya ke kebun, tadi ada toga, ikut olahraga, ya kan? Yang ketiga, kita benerin pikirannya, pola pikirnya. Yang keempat, kita ada yang namanya manajemen worry atau
Orang kalau lagi cemas itu diatur waktunya supaya nggak mengganggu. Nah tadi saya katakan ini memang konteks riset, tapi kita integrasikan Pengmas itu sudah dilakukan. Yang kami lakukan adalah baru saja kami melakukan di Car Free Day di Malang. Itu bekerja sama dengan teman-teman para NGO service user atau kami bilang itu para penyintas orang dengan masalah kejiwaan bersama dengan praktisi kesehatan jiwa menggelar acara di Car Free Day, memberikan itu penyuluhan dan PKJS. Alhamdulillah itu yang kami lakukan, termasuk juga kami lakukan beberapa, termasuk yang sekarang tadi kelanjutan dari survei yang dikatakan Prof. Richard. Saat ini di FIK kami sedang melakukan Pengmas untuk mahasiswa dan dosen. Kita ajarin itu 4 PKJS itu. Amazingly, bahkan kita mendeteksi ada mahasiswa-mahasiswa yang sangat butuh pendampingan. Gitu, Dokter Aryo. Luar biasa. Kayaknya saya juga harus panggil PKJS nih, Prof. Kayak kaget. Ya, bukan rahasia memang kalau pekerjaan terus stresnya luar biasa tinggi, Pak. Semua fakultas stres ya, emang ya. Oke, nah terkait tadi ini kan berarti masalah kesehatan jiwa. Tadi salah satu tips and triknya berkebun ya. Kebun yang sudah diajarkan dari Pengmas ya, Fakultas Kedokteran. Nah, Dokter Adisti, saya mau tanya lagi nih dok. Ini jadi agak bertanya terkait dengan kesehatan jiwa. Kira-kira kondisi mahasiswa mana dok? Nah, maksud saya kan tadi ternyata di FIK ternyata banyak yang butuh pendamping gitu. Nah kalau di Fakultas Kedokteran apakah kondisinya juga kurang lebih sama, butuh intervensi, dan bagaimana sebetulnya dari fakultas itu menghandle masalah itu? Bukan apa-apa nih dok, nanti udah jadi dokter kalau dokter yang stres kan repot. Waduh Dokter Aryo, pertanyaannya menarik tapi berat ini jawabnya. Baik, kalau data pasti tentu saya kurang tahu ya, tapi seperti yang Provinsi pernah survei, saya pikir pasti datanya mirip-mirip antara fakultas, setuju ya Prof? Dan ternyata juga tidak hanya mahasiswa S1, tapi juga mahasiswa pasca sarjana juga betul, dan memang kita kuliahnya berat, tugasnya banyak, ada syarat-syarat deadline yang harus dipenuhi, jadi memang membutuhkan kesehatan jiwa yang mumpuni ya untuk bisa melewati studi memang. Dan di tempat kami kita sudah ada student support bentuknya ya di bawah koordinator kemahasiswaan, memang yang menyediakan yang menjadi wadah bila mahasiswa memperoleh masalah, silakan datang student support. Di situ ada psikiaternya, ada yang lain bisa membantu. Tidak hanya masalah akademik, tapi seperti yang tadi disebutkan finansial juga, kemudian relationship juga dengan kalau yang pasca ya dengan suami istri seperti itu juga bisa. Luar biasa, menarik. Jadi paham sih FK, pasti stres tinggi terus ya dok ya. Oke, kalau nah ini yang sering berhubungan dengan pasien kan selain dari AFK juga mungkin dari psikolog ya Prof ya. Di psikologi sendiri tuh kan psikologi itu tidak semua lulusannya menjadi seorang psikolog ya Prof ya. Nah kalau untuk yang psikolognya sendiri kira-kira bagaimana sih turun cara ide apa yang bisa disumbangkan untuk memberikan kontribusi supaya mental health-nya itu tidak terganggu, mungkin bahasa awamnya Prof. Baik dok, kami memang di psikologi mulai tahun kemarin itu setelah mahasiswa lulus sarjana psikologi, kalau tertarik menjadi psikolog, berminat menjadi psikolog itu mereka mengikuti namanya program profesi. Jadi seperti dokter ya, dari sarjana kedokteran, kemudian dokter, kalau kedokteran gigi, sarjana kedokteran gigi, kemudian dokter gigi. Nah tetapi pada kurikulum yang sebelumnya kami lulus S1, mahasiswa lulus S1 sarjana psikologi kalau mau menjadi psikolog yang praktek itu mengambil program
Magister Psikolog. Nah, jadi kalau dulu gelarnya S1, kalau sekarang gelarnya profesi. Tapi gelarnya psikolog. Kalau gelar profesi yang diberikan oleh HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, itu sama, psikolog. Gitu. Nah, itu kalau mau praktek harus punya izin prakteknya. Nah, sebetulnya kalau kita mau katakan bagaimana membuat masyarakat sehat, itu tidak harus selalu psikolog yang berperan serta. Jadi seperti tadi dikatakan oleh Prof. Hemi dari FIK, bisa dari kader ya bisa dari kader dan dari masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kan yang pasti sekarang di klinik satelit Makara daftar mahasiswa yang mau psikolog tuh panjang. Nah, sementara kami kekurangan psikolog yang bisa membantu gitu ya. Nah, jadi kami di Fakultas Psikologi mulai mengadakan yang namanya PFA, FPA, First Psychological Aid. Jadi yang tadi kader, kalau di FIK kami menyediakan kadernya itu mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri yang dilatih untuk bisa membantu teman-temannya yang mengalami masalah. Nah, kenapa ini kemudian menjadi kegiatan yang dikelola oleh fakultas untuk dilatihkan? Karena seringkali kami tiba-tiba mendapatkan mahasiswa yang sesak nafas gitu. Oh, sesak sampai nafas. sesak nafas gitu. Iya, sesak nafas terus tidak tahu mau melakukan apa gitu ya. Yang kadang-kadang kalau kemungkinan kecenderungan histeria tuh sampai nangis, sampai teriak-teriak dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian diajarkan ke teman-temannya. Jadi peer support itu menjadi satu yang penting sebelum sampai harus ditangani oleh psikolog. Gitu. Dan ini juga berarti bisa membantu dirinya sendiri ya, kalau dia mulai cemas nih udah Jalan diri sendiri. iya, tugas banyak belum selesai, teman yang diajak kerjasama atau tugas kelompok dia tidak kerjakan sehingga kerjaan kelompok terhambat dan sebagainya, dia bisa melatih untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu menjadi satu hal yang penting. Dan di dalam First Psychological Aid itu juga salah satu bentuk yang diajarkan adalah melakukan olahraga ringan. Stretching itu salah satu cara untuk mengatasi cemas, mengatasi stres yang paling mudah. Paling mudah dan paling mudah. Iya, kesehatan jiwa sederhananya itu ya. Baik. Ini luar biasa, berarti tadi saya menangkap ide adanya pemanfaatan kader ya. Kalau dari Fakultas Farmasi, Prof, apakah ada program seperti yang kurang lebih sama, Prof, mengenai kader di masyarakat, dan apakah sudah dilakukan dan sudah sejauh mana seperti itu, Prof? Baik, terima kasih Pak Prof. Aryo. Nah ini kita juga ada yang memanfaatkan kader ya, misalnya kayak kemarin juga Dwi ya, juga. Tapi kita terkait memang lebih ke arah swamedikasi ya. Kalau swamedikasi kalau memang obat-obat yang itu kan memang tidak bisa ya, itu harus resep kan, harus resep dokter. Jadi ini untuk yang swamedikasi, untuk obat-obat yang diperbolehkan misalnya penanganannya itu nanti bisa kita lakukan swamedikasi di masyarakat. Jadi memang swamedikasi ini pun kita lakukan pada kader-kader yang misalnya jadi apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika mereka mendapatkan hal-hal yang misalnya pencegahan ya, misalnya penyakit atau apa itu boleh. Tapi kalau memang dalam kondisi dia sudah dalam tahap benar-benar sakit, kan harus memang dokter ya. Nah, samping itu juga misalnya kayak TBC kan itu banyak sekali juga. Yang ini kita melakukan edukasi memang kepada kader-kader atau terkait stunting ya. Kemarin ada banyak program stunting, sehingga kita bagaimana mengedukasi para kader ya, kita misalnya membuat membuat penyuluhan misalnya alternatif apa yang bisa digunakan untuk mencegah stunting. Jadi akhirnya kita praktekkan juga pada kader yang memberikan sosialisasi ke masyarakat. Boleh tahu, Prof, sosialisasi stunting itu seperti apa, Prof? Ini stunting juga menjadi isu nasional ya, Prof ya?
kira-kira apa sih yang bisa dilakukan kader di suatu daerah dalam menangani masalah stunting yang saat ini beredar di Indonesia? Nah ini pertama kali memang masalah stunting ini misalnya kayak di Baduy contohnya kita kan. Nah kita alternatif kan memang masyarakat sekarang cenderung makan yang cepat saji ya. Jadi masyarakat Baduy itu juga mencontoh kan paling tidak ya. Nah ini sehingga kita bagaimana menghidupkan kembali sebenarnya tadi makanan-makanan alternatif mereka yang sebenarnya itu adalah alternatif untuk mencegah stunting. Nah itu bagaimana kita budidayakan tanaman tersebut ya, kemudian kita olah ya, bahkan diolah bisa misalnya untuk makan sehari-hari, diolah untuk menjadi minum menjadi kopi dan segala untuk minuman ya. Jadi nah ini juga alternatif, atau dibuat bubur, dibuat macam-macam sehingga makanan ini sebenarnya bisa digunakan tuh juga mencegah stunting. Ya selain juga protein mungkin ya perlu digalakkan, misalnya mereka menanam menyemai bibit ikan. Nah itu ya, itu juga kita lakukan. Berarti udah fast food ini udah merambah sampai ke Baduy ya? Oh iya. Saya pikir mereka masih relatif aman dengan real food. Enggak, kita kemarin sempat ke Baduy Dalam juga melihat itu mereka tuh membeli mie. Jadi kalau keluar mereka tuh membeli bangsa mie segala itu tuh yang maksudnya karena gampang mungkin ya, rasanya mungkin enak ya. Jadi itu yang ini itu bagaimana kita mencegah, maksudnya boleh-boleh saja mungkin mereka, tapi ya itu jangan terlalu sering ya. Itu kan maksudnya makan yang bergizi sebenarnya kan bisa gitu kan, yang bisa untuk mencegah dari stunting. Saya mau menambahkan sedikit nih, Dr. Aryo, tentang stunting. Karena kebetulan saya mendapatkan 2 hibah Pengmas untuk mencegah stunting dan meningkatkan kesehatan mental ibu hamil. Nah, yang dilakukan adalah senam hamil. Jadi sebetulnya senam hamil kan sudah lama ada ya Dok ya, dan itu sudah populer lah untuk kita di kota besar. Di daerah sebetulnya di puskesmas itu juga sudah ada senam hamil, dan bahkan sudah ada di dalam buku hamil itu yang sebutannya buku pink karena warnanya merah muda gitu ya. Nah, tetapi seringkali sulit dilaksanakan karena ibu hamilnya ya terbatas waktu ya, karena dia harus mengurus keluarga, harus kerja dan sebagainya. Nah, tetapi yang kami lakukan kemarin di Kampung Ilmu Purwakarta itu bekerja sama dengan kader, bekerja sama dengan bidan. Ibu hamilnya itu didatangkan ke Kampung Ilmu, gitu ya. Kemudian ada kegiatan di sana. Ada 2 kali yang kami datang onsite, jadi instrukturnya datang, saya juga datang. Tapi ada 2 kali yang kami lakukan secara online. Jadi rekaman videonya itu ditayangkan, ibu-ibu hamilnya ada di Kampung Ilmu, instrukturnya memantau pakai Zoom. Nah, jadi kan sekarang sudah borderless ya, sudah timeless. Memanfaatkan teknologi juga ya, Prof. Ya, betul. Jadi, nah ini yang sedang kami upayakan, bagaimana gerakan senam hamil ini juga bisa kemudian masuk ke puskesmas melalui tadi instruksi atau pengarahan jarak jauh. Oke, luar biasa. Terima kasih, Prof. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir untuk Prof. Kenny dalam kaitannya dengan stunting. Arahan seperti apa sih, Prof, yang kira-kira bisa diterapkan? Penanganan stunting ini lebih ke ibu hamilnya ya, Prof, ya, bukan ke anaknya, atau lebih ke anak ya, Prof, kira-kira. Nah, itu seperti apa? Jadi supaya ini kan bisa menjangkau masyarakat luas. Jadi yang harus lebih diwaspadai itu ibu hamilnya kah, atau anaknya yang sudah lahirkah, atau memang keduanya memiliki peran seperti itu, Prof? Ya, jadi saya memang bukan yang mendalami tentang stunting ya, tapi karena saya sebagai manajer riset dan Pengmas di fakultas, jadi saya tahu nih teman-teman yang melakukan penelitian dan termasuk Pengmas tentang stunting itu banyak banget. Jadi kalau pertanyaan dari Dr. Aryo yang mendasar, sebetulnya stunting itu ditangani dari mana? Itu teman-teman tuh dari mulai remaja sekalipun. Pada saat mereka melakukan edukasi pramarital education, itu udah ya tentang stunting ya. Lalu kalau bicara stunting lagi, bahkan ada yang
pasangan yang mau menikah, ya. Ini saya bacakan aja nih ya, teman-teman FIK yang melakukan pengmas tentang stunting, ya. Ada yang stuntingnya itu adalah pengmasnya pelatihan kader kesehatan dalam pendampingan keluarga dengan balita stunting di Baduy. Lalu ada penguatan peran stakeholder dalam penanggulangan stunting melalui program remaja Laskar Cegah Stunting atau namanya Rela Ceting, resep empati khas di Lombok. Nah, ini yang di Lombok ini bahkan berkelanjutan nih. Ya, ini tahun 2024 nih, yang 2025 baru selesai berangkat itu sampai melatih para calon tenaga kesehatannya. Ya. Kemudian ada juga ini beberapa, ya mungkin itu 2 aja yang saya sebutkan. Yang saya ingat itu ada yang tadi bahkan calon pengantin dan remaja untuk masalah satu. So move before married atau bahkan yang bayi lahir kemudian terdeteksi stunting itu kan biasanya pada saat anak itu sudah tumbuh kan gitu kan. Tapi sebetulnya bicara pencegahan yang lebih utama. Ya. Kemudian usaha pencegahannya apa nih Prof? Kalau dari FIK Prof? Ya, kalau kita bicara pencegahan berarti ada edukasi, ada promosi. Edukasi tidak hanya melibatkan bahkan yang tadi sudah cukup beresiko, ya, tapi masyarakat luas. Kami di FIK itu target pelayanan keperawatan itu bukan hanya yang berbasis di rumah sakit, di masyarakat, di komunitas. Seperti saya sendiri, walaupun saya di mental health, saya tahu banget mahasiswa-mahasiswa S1 kami itu kalau ke komunitas di Depok sekalipun, di Jakarta, itu memberikan penyuluhan-penyuluhan. Mungkin kelihatannya klise ya, penyuluhan oleh mahasiswa pakai jaket kuning seperti itu tentang stunting. Tapi percayalah, penyuluhan-penyuluhan seperti itu yang sebetulnya menggugah kesadaran masyarakat. Alhamdulillah kalau program stunting ini, karena ini menjadi program nasional yang besar, didukung oleh aparat dari daerah setempat. Nah, jadi itu sangat mendukung sekali. Jadi pencegahan, penting, promosi dari semua lapisan. Lalu yang berikutnya, kalau ngomongin pencegahan, nggak bisa hanya melibatkan atau kita saja nih, nakes, calon nakes yang turun. Kita perlu stakeholder tadi yang ada di komunitas, di masyarakat. Kader tadi, oke, kader, walaupun sekarang ada pembahasan yang lagi hot juga, kader kok banyak banget dititipin tugas, banyak banget gitu ya. Kadernya kader gitu loh. Iya, padahal kader jadi kader ya. Tapi itu sudah jadi pembahasan di bawah Kementerian Dalam Negeri, bagaimana untuk kompensasi kader dan sebagainya. Tapi itu yang harus dirangkul. Ada juga salah satu pengmasnya itu kadernya adalah anak-anak sekolahnya sendiri, peer. Bagaimana remaja-remaja itu stunting bicara tentang tadi healthy lifestyle, healthy menu, healthy food gitu kan. Tadi tentang fast food. Anak remaja sekarang, ya kan, sudahlah mager, di sebelahnya handphone, ya kan, tinggal makan mie instan atau tinggal tik datang makanan kan. Lalu setelah itu mempersalahkan, kok bisa anak saya stunting? Cara makannya seperti apa? So start from the beginning, involving many stakeholder related, not only health sector, tapi semua yang terlibat. Insya Allah lah nanti generasi berikutnya kita yang lahir 10 tahun mendatang itu udah mudah-mudahan tingginya sama seperti orang Belanda ya. Luar biasa itu mengejar orang Belanda. Baik, Dr. Adisti, pertanyaan terakhir Dok, kira-kira sekalian closing statement Dok. Jadi kalau dari FK, kira-kira harapan kedepannya untuk solusi kesehatan itu yang diharapkan seperti apa dan bagaimana memberdayakan seluruh lapisan masyarakat ini Dok? Ya, Dr. Aryo, baik, sama seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi ya. Jadi kita jangan fokus pada kuratif, jangan fokus pada penyembuhan penyakit, tapi kita harus fokusnya adalah pada upaya menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Karena kalau sudah sakit, itu biayanya mahal, tidak bisa bekerja, tidak punya penghasilan, panjang deh ceritanya. Jadi yang kita mau pendekatan yang terbaik adalah kita
pelihara kesehatan kita, makan yang benar, gizi seimbang, tidur yang cukup, berpikiran positif, Aktivitas fisik ya, Prof, latihan ya. fisik itu udah hal-hal yang terus-menerus kami ingatkan kalau lagi pengmas ya. Jadi seperti Prof Berna juga kita selalu ada juga cek kesehatan gitu ya, dan itu selalu edukasi terus dan kelihatannya kegiatan-kegiatan kecil tapi betul yang kita percaya itu pasti ada warga yang tersentuh, warga yang lalu menyampaikan lagi ke warga yang lain, gitu menjadi agent of change untuk teman-temannya terus bersambung menyambung. Jadi kita tidak pernah lelah untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Gedung Ando. Baik, terima kasih. Untuk Prof Berna, Prof, mungkin ada closing statement, Prof? Terima kasih Prof. Aryo. Prof. Aryo yang tidak ya. Amin. Calon. Masih panjang perjalanan. Nah ini memang tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Heni ya, dan juga ini tadi memang sebetulnya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Ya. Tentunya dalam hal pencegahan ya kita tadi ya sebenarnya sudah disampaikan ya bisa memanfaatkan juga ya bagi saya makanan-makanan yang bergizi ya bisa juga dengan memanfaatkan tadi ramuan-ramuan yang dipilih oleh negara kita. Ya. Bagaimana kalau kita lihat ini kerajaan Mataram itu mempunyai resep-resep ya atau itu kerajaannya sendiri kalau untuk bertahan sehat dia mau sudah menggunakan ramuan-ramuan. Betul. Bagaimana kerajaan di Solo dulu ya, nah itu menggunakan ramuan-ramuan penjaga kesehatan. Jadi penting ya dalam hal ini upaya-upaya untuk memelihara kesehatan. Saya sebenarnya bisa dengan menggunakan tadi ramuan-ramuan tradisional Indonesia. Ya. Dan maksudnya pencegahan memang lebih baik daripada pengobatan. Luar biasa, betul sekali, Prof. Saya juga pernah baca itu, Prof, buku resep Kerajaan Mataram. Itu banyak di toko buku, Prof. Saya kebetulan suka masak juga, Prof. Jadi nanti kita berarti itu benar adanya ya, Prof, resep Kerajaan Mataram itu. Beberapa yang kerajaan yang di Solo, Keraton Solo itu sudah dibuktikan ya. Oh iya, itu penting ya, Prof ya. Salah satu beberapa yang sudah terbukti. Ya, berarti memang ini sebagai salah satu langkah mungkin yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi, bagaimana resep-resep turun-temurun dari kerajaan itu dibuktikan secara saintifik ya, sehingga bisa lebih disebarluaskan dengan berdasarkan scientific base seperti itu. Nah, Prof. Lice, silakan Prof, mungkin ada sedikit closing statement. Ya, saya nyambung yang dikatakan oleh Dr. Adisti, Berna, mencegah itu lebih baik ya. Dan salah satu cara mencegah sakit, meningkatkan kesehatan mental adalah melalui olahraga. Nah, karena kebetulan saya adalah ketua kelompok riset psikologi olahraga dan latihan, yang perlu dibedakan adalah antara olahraga dalam arti olahraga prestasi yang dilakukan oleh atlet dan kemudian olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dalam arti latihan atau bahasa Inggrisnya exercise. Kalau zaman dulu kita mengenal ada slogan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, kami mengubah sedikit karena ini untuk masyarakat, memasyarakatkan latihan fisik dan melatih fisik masyarakat. Jadi kalau masyarakat sudah terlatih fisiknya, maka dia akan lebih sehat dalam sisi fisik dan dari sisi psikologis. Jadi olahraga itu tidak harus yang gimana banget gitu ya, Prof. Yang penting ada aktivitas fisiknya, seperti itu ya, Prof. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan talk show kali ini. Oh ya, satu lagi dari Evika, silakan Prof. Ini mohon maaf lupa, silakan untuk closing statementnya, Prof. Saya udah terlalu semangat. Monggo, Prof. Closing statementnya ya, closing statementnya adalah mengaminkan juga yang lain bersama dengan yang lain. Pencegahan lebih menurut saya lebih penting. Kenapa lebih penting? Lebih hemat, kemudian juga dampaknya juga lebih luas, dan pencegahan yang dimaksud itu untuk konteks masyarakat Indonesia perlu dilakukan secara holistik.
pengmas-pengmas yang dilakukan oleh Civitas UI, didukung oleh DPIS tentunya, selama ini sudah sangat baik sekali memiliki proyek-proyek pengmas yang holistik, multidisiplin, mencakup untuk area-area fisikal, psychological, ekonomi, sosial. Saya rasa itu yang harus menjadi pesan penting dari talk show ini, supaya kegiatan-kegiatan itu untuk masyarakat perlu dipertahankan, ditingkatkan lagi, dan insya Allah ide-ide dari kami para pengabdi, terutama para dosen-dosen dari berbagai bidang ilmu ini, benar-benar bisa diterjemahkan menjadi yang membumi, kegiatan yang membumi melalui program Pengmas yang multidisiplin dan juga holistik. Baik, terima kasih luar biasa Prof. Ferni untuk closing statement-nya. Benar-benar suatu kesimpulan luar biasa. Jadi kayaknya saya nggak perlu menyimpulkan lagi, Prof. Baik, terima kasih pada Dr. Adisti, Prof. Berna, Prof. Ferni, dan Prof. Dike. Secara umum, apa yang dapat disampaikan melalui talk show ini adalah bagaimana kita masyarakat Indonesia itu bisa meningkatkan kualitas hidup sehatnya, yaitu dengan berpikiran positif, kemudian tidak usah baper, lakukan aktivitas fisik, dan kemudian lakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit. Karena bagaimanapun pencegahan adalah obat yang terbaik, preventif itu adalah obat yang terbaik, dan bagaimana kita menjaga kesehatan individu dan masyarakat melalui upaya kader-kader. Kita harus memperhatikan diri sendiri, juga kita harus memperhatikan sesama yang berada di dekat kita. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan melalui talk show kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.